Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, kita harus mengetahui apa itu makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi yang pertama, politik luar negeri, yang kedua, hubungan luar negeri, dan yang ketiga, politik internasional. Oleh karena itu, mari kita dalami ketiga konsep tersebut. Yang pertama, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Dalam konsep hubungan internasional, ini sangat penting bagi suatu bangsa dan negara. Berikut alasan-alasannya. Yang pertama, suatu negara yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Yang kedua, usaha memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan juga membutuhkan dukungan negara lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebelum menjalin hubungan dengan negara lain, manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Dalam konsep hubungan internasional, terdapat dua faktor dalam keharusan dalam membentuk hubungan internasional. Faktor tersebut adalah yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Terdapat banyak sekali manfaat dalam menjalin hubungan internasional bagi Indonesia. Yang pertama, pembentukan suatu NKRI berbentuk negara kesatuan kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, menjamin keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat luas. Yang ketiga, pembentukan suatu persahabatan yang harmonis. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar yang belum ada di negara sendiri. Yang keenam, meningkatkan perdamaian internasional. Yang ketujuh, meningkatkan solidaritas antar bangsa sesuai cita-cita negara. Dalam konsep politik luar negeri, Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional, terdapat corak politik luar negeri Indonesia. Dapat kita perhatikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tentang tujuan negara. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, dalam pidatonya, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang yang berisi Indonesia menolak secara tegas neokolonialisme dan neoliberalisme atau nekolim yang mulai mengepung Indonesia. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dan sikap politik luar negeri bebas aktif inilah yang mempertegas gerakan non-blok. Berikut merupakan bukti-bukti bahwa benar bangsa Indonesia menjalin hubungan internasional.
Yang pertama, Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua, memperkerasai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Yang ketiga, keaktifan suatu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Yang keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan. Yang kelima, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Yang keenam, ikut serta dalam setiap pesta olahraga di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Yang ketujuh, terlibat aktif organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Konferensi Islam atau OKI dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Yang kedelapan, menyelenggarakan hubungan diplomatik di berbagai bidang. Berikut, terdapat sangat banyak sekali peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional tersebut, yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Yang ketiga, Gerakan Non-Blok. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Yang kedua, menjadi anggota Dewan HAM. Yang ketiga, mengirim kontingen Garuda dalam misi memelihara perdamaian dunia. Yang keempat, menjadi anggota Komisi Hukum Internasional PBB. Peran Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama, sebagai salah satu pendiri ASEAN. Yang kedua, sebagai salah satu pemimpin ASEAN. Yang ketiga, sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi. Dan yang keempat, mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Berikutnya, peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok bagi Indonesia. Yang pertama, sebagai salah satu negara pemarkasa berdirinya gerakan non-blok. Yang kedua, sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi. Gerakan non-blok 1. Yang ketiga, menjadi ketua gerakan non-blok pada 1992 sampai 1995 serta menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT yang ke-10 gerakan non-blok di Jakarta. Dan yang keempat, Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Itu saja materi untuk hari ini tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.